Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Ongki, selamat pagi. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Kan terlebih dahulu aktivitas kita ya di Google Classroom, melihat atau sudah presensi atau belum ya? Sudah terlihat ya. Ini yang memakai HP mungkin agak kecil, bisa di landscape nggak apa-apa. Bentar ini ya. Baik, yang berikutnya presensi kehadiran. Nah, jangan lupa ya, di setiap pembelajaran kita harus mengisi presensi kehadiran. Ini Pak Andi tenggat waktunya sampai jam 12. Jadi jangan sampai nanti melebihi jam Senin 19 Juli 2021. Nah, Pak Andi sudah menyiapkan beberapa file di sini. Tapi mungkin di tempat kalian ini belum terlihat ya, karena semuanya Pak Andi akan jadwalkan. Ini adalah KD dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, anak-anakku silahkan bisa membaca di layar. Di sana ada 4 IPK yang hari ini kita akan pelajari atau kita ada tantangannya menjawab berapa keuntungan maksimum yang diperoleh pengusaha tersebut. Nah, ini salah satu contoh masalah program linear dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian memahami materi program linear dengan baik ya, nanti kalian akan bisa memprediksi, bahkan ini bisa menghitung nih. Berapa ya keuntungan maksimumnya? Nanti menjual kue bolu A berapa, kue bolu B berapa, biar jadi atau biar mendapat keuntungan maksimum. Seperti itu ya. Angkanya kemarin kalian masih ingat nggak? Yang pertama gimana? Menuliskan informasi yang diketahui. Bagus. Selanjutnya. Misalkan sesuatu yang belum diketahui. Misalkan sesuatu yang belum diketahui. Bagus. Dalam variabel ya itu ya. X dan Y. Bagus. Terus apa lagi? Tabel. Tabel. Ya oke. Hari ini kita akan belajar apa toh? Nah, di sini ada 3 pertanyaan pancingan nih. Daerah yang diarsir itu adalah daerah yang memenuhi penyelesaiannya. Ya. Ingat tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, coba kalian bisa membaca sendiri ya di layar. Ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini alokasi waktu pembelajaran kita tadi mungkin kita mundur sedikit ya karena di awal tadi ada kegiatan. Oke, baik anak-anakku semuanya, kita sudah masuk ke LKPD. Nah, silahkan baca dulu kasus 1 dan kasus 2. Yang berani mengutarakan dengan kata-katanya sendiri, kasus 1 itu seperti apa? Terus disuruh ngapain ya dari kasus 1 ini? Coba, siapa yang berani berpendapat? Saya, Pak. Siapa? Erina ya? Ya. Baik, Erina, silahkan. Erina, kasus 1. Pada kasus 1, kita diberi informasi bahwa ada seorang petani yang ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan itu harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Bahasa kalian sendiri, silahkan. Siapa yang berani berpendapat? Ini di kasus 2 itu suruh ngapain juga ya? Coba nak, siapa? Saya, Pak. Cahya. Oke, terima kasih saya. Silahkan. Kasus 2 disuruh mencari daerah himpunan penyelesaian dari fungsi kendala. Beraktivitas mengerjakan LKPD. Nanti jika ada kendala atau mungkin dalam pengerjaannya masih bingung mencarinya bagian apa, silahkan langsung bertanya dengan Pak Andi. Faila, sudah sampai apa kasus 1? Masih mau cari kendalanya, Pak. Oh baik, baik silakan. Nanti kalau ada dengar. Titik potong. Oh, sudah sampai titik potong? Iya, lagi mencari. Baik. Lagi mau. Apa syaratnya? X-nya 0. Sumbu X, X-nya 0. Kalau sumbu Y? 0. Dan Y-nya 0. Y-nya 0. Yang lainnya sudah tepat? Bagaimana yang lainnya? Tadi untuk memotong sumbu X
Y-nya 0. Y-nya 0. Eh, Nggak usah ragu coba. Kan sketsa gambarnya Seva kan kelihatan. Coba Mas Seva, kalau saya punya titik misalnya 0,5, itu letaknya di sumbu X atau sumbu Y? Sumbu Y. Kenapa di sumbu Y? Karena X-nya 0. Ya, karena X-nya 0. Kalau saya punya 5,0, itu letaknya di mana? Sumbu X. Sumbu X, ya. Berarti kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X, berarti titik itu ada di sumbu X atau sumbu Y? Di sumbu X. Di sumbu X. Nah, titik-titik yang berada di sumbu X, cirinya apa tadi? Di sumbu Y sama dengan 0. Nah, Bagus. jadi syaratnya apa? Untuk memotong sumbu X, Y sama dengan 0. Dan untuk memotong sumbu X, Y sama. Pak, izin bertanya, yang dimaksud yang di HP-nya itu yang irisan atau semua apa? Kan ada yang daerah yang diarsir tapi nggak beririsan gitu. Oh, baik. Itu termasuk enggak? Oh, baik ya. Ya tentunya, coba teman-teman yang lain ada yang bisa membantu? Kira-kira kalau ada 2 garis tuh, terus ada arsirannya, semuanya merujuk ke satu arsiran yang sama. Kalau kita kira-kira nih Cahya, kalau mencari penyelesaian, pasti kita mencari penyelesaian yang memenuhi satu garis saja atau duanya garis? Dua garis, berarti irisan arsirannya harus apa? Beririsan. Iya, yang bisa membantu cara menentukan titik di luar garis tersebut? Pakai 0,0. Pakai 0,0. Kenapa Cahya? Pakai 0,0. Lebih gampang. Lebih mudah. Erina, coba bisa menangkap nggak maksudnya Cahya 0,0? Dia di luar titik, di luar garisnya. Jelaskan ke Erina coba. Kan garisnya nggak ngelewatin itu 0,0. Nah, itu 0,0 bisa dipakai buat masukin ke persamaan yang di fungsi kendala. Oh, ya. Oke. Bagi yang sudah selesai, silahkan untuk persiapan presentasi. 1, boleh. Y jumlah pupuk 2. Fungsi kendalanya 30X. Itu yang apa? Fosfor. Apa yang apa tadi? Ya, fosfor 30X plus 20Y. Untuk di HP-nya pertama menggambar untuk mencari arsirannya kemana, masukkan titik 0,0 ke fungsi kendala yang pertama dulu. Kalau 0 dimasukkan ke 3X, hasilnya 0. Dimasukkan ke 2Y, hasilnya 0. Jadi 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 60. Berarti Pertama membuat tabel yang berisi informasi, lalu memisalkan banyak pupuk 1 sama dengan X, banyak pupuk 2 sama dengan Y. Lalu memodelkan matematika. Fungsi kendala 30X plus 20Y lebih dari sama dengan 600 karena soalnya sekurang-kurangnya 600 gram untuk kebutuhannya. Lalu 20X plus 40Y lebih dari 720. Disederhanakan untuk fungsi objektif. Sudah mencoba mempresentasikan di nomor 1-nya, ternyata kita lihat ya, sama nggak pekerjaannya dengan punyanya Cahya? beda, Pak. Coba ada yang tahu nggak Salah bedanya? tanda. Bedanya Salah gimana? Tanda yang fungsi kendala. Nolnya tidak berada pada daerah dukungan penyelesaian. Makanya 0,0-nya tidak diarsir ke bawah dari garisnya itu kan. Maka ngarsirnya itu ke atas. Bisa dipahami sampai sini? Coba, bisa? Bisa. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Uji titik yang kedua.
Kira-kira tandanya bagaimana? Arsirannya ke atas atau ke bawah garis? Tadi menemukan di HP di kasus pertama. Di kasus kedua, kalian bisa mengamati di sana. Coba lihat. Sekarang Pak Andi mau tanya, apakah perbedaan yang kalian temui pada masalah 1 dan 2? Silahkan. Masalah 1 ada di HP, masalah 2 nggak ada di HP. Masalah 1 ada di HP, masalah 2 nggak ada di HP. Ini apakah di HP dari masalah program linear itu? Di masalah program linear adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau menambahi? Bareng-bareng ya, daerah himpunan penyelesaian masalah program linear adalah himpunan titik-titik yang memenuhi suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Membuat garis. Membuat garis. Oke, kita lihat bagus ya. Menggambar garis-garis pertidaksamaan linear dua variabel atau fungsi kendalanya ya. Nah, bentuk pertidaksamaan itu diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan AX plus BY sama dengan C kan. Jadi persamaan garis dulu yang kalian gambar. Setelah kalian menggambar garisnya, tadi apa? Setelah menggambar garis, kira-kira ngapain ya tadi ya? Mengarsir. Mengarsir, oke. Mengarsir itu apa? Nah, menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dengan mengarsir, betul. Daerah penyelesaiannya dari setiap bentuk pertidaksamaan linearnya. Tadi dengan menguji titik ya, Nak ya. Tadi menguji titik yang mudah di koordinat berapa? 0,0. 0,0. Sebenarnya dalam menemukan prosesnya juga sangat bagus sekali, Pak Andi apresiasi, semuanya aktif ya. Semoga untuk pembelajaran kedepannya kita lebih aktif lagi dan dapat mengefektifkan. Kalian lihat di Google Classroom ya, itu nanti kalian kerjakan, nah bisa dikumpulkan paling lambat ya, setelah paling lambat sore saja, sore jam 6 ya. Jam 18.00 karena ya sedikit ya kita refleksi sebentar. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Ada yang mau cerita? Oh, Bintang. Oke, silakan Bintang. Silakan. Ya mungkin karena lebih banyak interaksi antara guru dan teman-teman mungkin Pak, jadi lebih enjoy belajarnya gitu Pak. Biasanya kan sendiri. Oke, baik. Lewat classroom. Oke. Sekarang karena ada interaksi antara teman dan guru Pak. Dan hari ini kalian memahami atau tidak? 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ternyata sudah banyak yang memahami. Karena waktu kita sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini. Coba Erina ditutup dengan berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Pak Andi tutup ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar menentukan nilai optimum dari fungsi masalah program linear. Seperti itu ya. Tandi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.